Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah taklim duha ya, taklim duha Masjid Al-Mabrur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa saja keadaan yang menimpa kita, baik keadaan senang maupun susah, baik keadaan banyak uang maupun banyak utang, baik keadaan lagi banyak daging atau hanya satu bungkus daging ya. Pokoknya apa keadaan kita bersyukur ya. Jangan sampai, loh kok saya dagingnya cuma satu bungkus, kok bapak itu dagingnya 5 bungkus ya. Jangan, udah terima saja. Dapat satu bungkus, alhamdulillah ya. Karena syukur ini merupakan makom tertinggi ya, makom tertinggi, kedudukan tertinggi daripada orang-orang yang bertakwa ya. Jadi seperti kita sudah pernah lihat asarnya ya, dalilnya kita sudah pernah lihat, di mana Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak ya. Kemudian istrinya bertanya, wahai suamiku, wahai Rasulullah, untuk apa lagi engkau melakukan seperti ini? Toh engkau sudah dijamin surga, engkau akan masuk surga pertama kali ya, Allah sudah menjamin. Untuk apa lagi? Maka Rasulullah dengan enteng menjawab, apakah tidak boleh aku menjadi hambanya yang bersyukur ya? Apakah tidak boleh aku menjadi hambanya yang bersyukur ya? Jadi ini menunjukkan bahwa syukur merupakan tingkat tertinggi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, serta untuk kita semua yang istiqomah sampai akhir zaman. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan lalu kita sudah selesai mengkaji atau membahas tentang kecepatan orang-orang yang melintas di atas jembatan Jahanam. Jadi melintas, meniti di atas jembatan, di atas sirat. Itu kecepatannya macam-macam ya. Ada yang kecepatannya seperti kerdipan mata, seperti mata mengedip. Ada yang seperti bintang jatuh ya, bintang jatuh. Ada yang seperti angin bertiup, angin bertiup. Nah, ada juga yang seperti laki-laki yang tergopoh-gopoh jalan cepat. Jadi seperti orang yang jalan cepat itu, jalan cepat karena tergopoh-gopoh. Nah, ada yang satu kaki melangkah, satu kaki tercantol ya, kecantol lah. Ada yang tangan satu mengayun, tangannya satu nggak bisa ngayun, diam ya, macet. Harusnya kan mengayun 2 kan, kaki juga begitu kan, 2. Tapi ini baru satu langkah, tahu-tahu yang satu kecantol, jadi macet. Nauzubillah min dzalik. Dan itu sangat tergantung dengan cahaya, sangat tergantung dengan cahaya yang Allah berikan kepada kita. Dan cahaya itu sangat tergantung dengan amal ya, sangat tergantung dengan amal. Maka
hidup di dunia ini tidak ada artinya kalau kita tidak beramal soleh. Ya. Dan amal soleh tentu orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada tauhid, tidak ada iman, maka kata Allah haba'am mansuro, haba'am mansuro. Amalnya seperti debu yang berterbangan, ya. Seperti debu yang berterbangan. Kalau belum pernah lihat debu yang berterbangan, lihatlah sore hari, ya. Sore hari jendela kita buka yang mengarah ke sinar matahari, kemudian sinar mataharinya menyorot dari lubang jendela. Nah, di sorotan sinar matahari sore itulah, ya, di sorotan sinar matahari sore itulah kita akan melihat bagaimana berjuta-juta debu berterbangan, ya, berterbangan. Dia nggak berhenti tuh, terbang aja, nggak mengendap begini. Kalau mengendap begini enak, kalau mengendap begini enak, bisa ditampung. Ini nggak bisa ditampung, ya. Semakin ditangkap, semakin semakin ditangkap, semakin ya, nggak keruan. Itulah haba'am mansuro, debu yang berterbangan. Itulah amalan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang akidahnya rusak, orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka agar iman kita diterima, agar amal kita diterima, sekecil apapun amal kita, misalnya sedekah 500 perak, ya, 500 perak kan kecil kan, itu akan dinilai oleh Allah kalau kita ada tauhid, ada akidah yang benar. Tetapi walaupun amal kita itu banyak, ya, nyumbang mobil, nyumbang duit, nyumbang rumah, nyumbang air, tapi kalau di dalam hatinya tidak ada iman, tidak ada tauhid, maka haba'am mansuro, amalnya sia-sia seperti debu yang berterbangan. Alhamdulillah kita harus mensyukuri itu semua. Dan kembali kepada pelajaran yang bulan lalu, kecepatan kita berjalan di atas jembatan itu sangat tergantung dengan cahaya. Dan cahaya itu tergantung dengan amal kita, ya. Kalau amal kita baik, amal kita ikhlas, amal kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka cahaya kita akan sebesar gunung, bahkan mungkin dua gunung, ya, cahayanya. Kalau cahaya sebesar gunung, kayak apa terangnya? Terang sekali, ya, terang sekali. Baik, hari ini kita masuk kepada pembahasan tentang pengertian wurud, ya. Mungkin bapak-bapak pada belum tahu apa sih wurud, ya. W-U-R-U-D, W-U-R-U-D, ya. Ini juga insya Allah pengulangan, ya. Tahun lalu 2024, 2023 sudah, ya. Tidak apa-apa, semakin diulang semakin hafal. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud wurud, yaitu mendatangi neraka jahanam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya Al-Quran, silakan Al-Qurannya dibuka, ya, supaya lebih yakin, supaya lebih sip, ya. Silakan yang punya Al-Quran, Al-Qurannya dibuka. Baik di HP boleh maupun Al-Quran kertas, ya. Karena ini nanti ada beberapa ayat yang perlu kita lihat sebagai ganti papan tulis itu loh. Kalau Ustadz Adi Hidayat kan pakai papan tulis kan. Nah, ini kan kita di sini tidak ada papan tulis, ya. Jadi daripada saya nulis nanti tulisan Arab saya jelek, mendingan langsung ke Quran saja, ya. Silakan yang punya Quran baik di HP dibuka. Surat Maryam ayat 71, ya. 1 dan 72. Surat Maryam, surat ke-19 ayat 71-72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa im minkum illa wariduha thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharuhu adh-dhalimina fiha jithiya. Betul, Pak?
yang sudah buka Al-Quran. Betul Pak Heri? Betul ya. Artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kalian, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali mendatangi neraka. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Baik, para ahli tafsir berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan wariduha? Ya, wa im minkum illa wariduha. Di situ kata-katanya adalah wariduha, ya, atau wurud. Ya. Jadi para ahli tafsir ternyata dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wariduha itu adalah sekedar lewat, Pak. Jadi ini neraka jahanam, ya, ini neraka jahanam itu sekedar lewat. Nah, kalau sekedar lewat berarti sudah kita bahas yang bulan lalu. Yang bulan lalu, yaitu semua orang akan lewat di atas sirat, di atas jembatan. Yang jembatan itu lebih tajam dari pedang dan lebih kecil dari rambut. Lebih tajam dari pedang, tajam banget dan licin, ya. Itu sudah kita bahas yang bulan lalu, yaitu lewat. Itu tafsiran pertama. Tafsiran pertama yaitu lewat, ya. Dan ini merupakan tafsiran yang dipakai oleh penulis Syarah Aqidah Thahawiyah. Jadi penulis Syarah Aqidah Thahawiyah ini meyakini hanya lewat. Termasuk tafsiran dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga Imam Nawawi. Imam Nawawi ini yang mensyarah kitab Sahih Muslim. Jadi penulis syarah kitab ini, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Imam Nawawi itu mengartikan atau memahami wariduha itu adalah lewat saja, lewat. Nah itu. Nah ini yang pertama. Nah sekarang kita bahas yang pertama dulu, yang artinya lewat saja, ya, lewat. Nanti ada pendapat yang kedua, yang artinya bukan lewat, Pak, bukan lewat, artinya betul-betul masuk, ya. Nah, yang meyakini bahwa lewat saja itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti kita bahas hadisnya dalam As-Sahih, ya, dalam kitab Sahih, bahwa Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadi la yalijun naro ahadun baya'a tahta syajarah." Qalat Hafsah, faqultu ya Rasulullah, alaysallahu yaqul wa in minkum wariduha, wa qala alam tasma'ihi qala thumma najjil ladzina taqaw wa nazarul zalimina fiha jisiya. Ya, jadi ini hadis ini menerangkan ayat yang baru saja kita baca, ya, ayat yang baru saja kita baca. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, di tangan Allah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang membaiat di bawah pohon. Tidak akan masuk neraka orang yang pernah berbaiat di bawah pohon. Yaitu waktu itu di Hudaybiyah, ya. Jadi ketika Nabi mau dan para sahabat mau haji atau mau umroh, tahu-tahu dicegat di jalan, kemudian para sahabat berbaiat, ya, berbaiat di bawah pohon, ya. Atau baiatul aqobah, ya. Jadi nanti pembahasan baiat ini mungkin perlu waktu khusus lah, ya, karena saya bukan pakarnya tentang baiat. Tetapi yang jelas di dalam sejarah Nabi, para sahabat pernah baiat, ya. Baiat itu apa? Baiat artinya jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi Allah menawarkan perdagangan, kemudian kita menjual diri kita, nyawa kita, badan kita kepada Allah, dan nanti Allah akan tukar dengan surga. Jadi baiat itu adalah sumpah setia, janji setia, ya, janji setia untuk patuh dan taat kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin tertinggi. Nah, Nabi mengatakan, demi jiwaku yang demi zat atau demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan masuk neraka orang yang pernah berbaiat di bawah pohon, yaitu para sahabat. Kemudian Hafsah, istri Nabi, semacam mengkritisi, ya, mengkritisi. Hafsah mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah ada firman Allah, wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan mendatangi atau akan masuk neraka. Jadi ketika Nabi mengatakan bahwa yang pernah berbaiat di bawah pohon itu tidak masuk neraka, kemudian Hafsah setengah protes. Bukankah Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha, dan tidaklah di antara kalian kecuali pasti akan masuk dalam neraka. Benar juga, Hafsah nggak salah. Karena Hafsah menyitir surat Maryam ayat 71. Menyitir surat Maryam ayat 71. Nah, tapi langsung dijawab oleh Nabi besar Muhammad SAW, ya. Maka beliau menjawab, tidakkah kamu mendengar Allah berfirman? Ya. Jadi kata Rasulullah, itu betul, tapi baca dong lanjutannya. Nah, kira-kira kalau bahasa saya begitu ya. Kalau bahasa saya, itu betul kamu Hafsah, benar. Tapi baca selanjutnya, sambungannya, baca sambungannya. Apa sambungannya? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazarul zalimina fiha jisiya. Maka beliau menjawab, tidakkah kamu mendengar Allah berfirman, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Jadi kira-kira begitu, ya. Coba kamu baca lanjutannya, ada firman Allah loh lanjutannya, bahwa orang yang bertakwa akan selamat, ya, akan selamat, dan orang zalim akan masuk dalam neraka dalam keadaan berlutut, ya. Jadi nggak boleh berdiri, Pak, jalannya pakai lutut, jalannya, ya. Jalannya pakai lutut. Surat Maryam ayat 72. Nah, ini menurut keterangan pensyarah begini. Di sini Nabi SAW mengisyaratkan. Nah, ini kan namanya tafsiran, Pak, ya, tafsiran. Di sini Nabi SAW mengisyaratkan bahwa mendatangi neraka tidak berarti memasukinya, ya. Jadi yang dimaksud dengan mendatangi bukan masuk, ya, tapi hanya lewat. Dan bahwa selamat dari keburukan tidak berarti keburukan itu terjadi. Jadi ini pensyarah kitab ini mengatakan bahwa selamat dari keburukan tidak berarti keburukan itu terjadi. Bisa jadi keburukan itu belum terjadi, belum. Contoh, cukup terwujud sebabnya. Karena siapa yang dicari oleh musuhnya untuk dibunuh, tetapi musuh tidak menemukannya, maka sah dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya darinya. Jadi misalnya musuh sudah pasang pengumuman, saya akan membunuh si A, di warung kopi, ya. Atau seseorang akan membunuh si A di warung kopi. Ternyata di warung kopi tidak ada siapa-siapa. Akhirnya kan tidak terjadi. Nah, boleh nggak mengatakan bahwa si A tadi diselamatkan Allah? Boleh, ya. Walaupun belum terjadi proses pembunuhan, ya. Kita boleh mengatakan bahwa si A tadi telah diselamatkan Allah. Buktinya apa? Buktinya rencana pembunuhan yang dilakukan oleh musuh kepada si A yang di warung kopi itu ternyata batal, ya, batal. Nah, itu boleh dikatakan bahwa si A telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tafsiran, Pak, ya, tafsiran dari si penulis kitab ini. Jadi menurut penulis kitab ini bahwa
selamat dari keburukan tidak berarti keburukan itu terjadi. Ya. Artinya walaupun tidak terjadi keburukan, tapi bisa dikatakan bahwa si A selamat, diselamatkan Allah. Ya. Nah, kemudian contoh-contoh lain ya, ada 3 ayat. Contoh lain ada 3 ayat bahwa Allah menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam, Allah menyelamatkan Nabi Sholih alaihissalam, Allah menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam ketika azab Allah datang. Ketika azab Allah datang kepada kaumnya Nabi Hud, ya, Nabi Hud selamat. Ya. Ketika azab Allah datang kepada kaumnya Nabi Sholih selamat. Ketika azab Allah datang kepada kaumnya Nabi Syuaib selamat. Ayatnya ada 3. Pertama surat Hud, ya, ayat 58. Surat Hud itu surat ke-11 ya. Surat ke-11 ayat 58. Silakan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma jaa amruna najjayna huda. Dan ketika keputusan kami datang, keputusan di sini maksudnya azab ya. Ketika azab Allah datang. Dan ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Hud. Ya. Allah menyelamatkan Hud. Artinya sebelum azab datang, Allah sudah memberikan woro-woro, Allah sudah memberikan pengumuman kepada Hud, "Hai Hud, kau dan keluarga menjauh. Menyingkir, menjauh. Jangan di sini. Kami akan mendatangkan azab." Ya. Jadi Nabi Hud dan keluarganya disuruh minggir dulu. Ya, keluarganya beriman tentu, ya. Kalau istrinya beriman ya berarti sama istrinya sama anaknya. Tapi kalau ada yang kafir ya yang kafir tinggal. Ya. Jadi sebelum azab datang Allah sudah memberikan warning, memberikan pengumuman, "Hai Hud, kamu minggir, menjauh. Ya, kami akan mendatangkan azab." Demikian juga ayat 66. Ayat 66. Surat Hud ayat 66. Falamma jaa amruna najjayna Sholiha. Ya, ini untuk Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh alaihi salam. Kemudian ayat 94 untuk Nabi Syuaib. Ya. Jadi ayat 58, ayat 66 dan ayat 94. Semuanya surat Hud, ya. Walamma jaa amruna najjayna Syuaiba. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib, ya, Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib itu kalau nggak salah mertuanya Nabi Musa ya, mertuanya Nabi Musa. Nah, ini dalil-dalil. Nah, keterangan selanjutnya. Dan azab tidak menimpa mereka, ya. Jadi azab tidak menimpa mereka, akan tetapi menimpa selain mereka. Jadi azab Allah datang, Nabi Hud selamat, Nabi Soleh selamat, Nabi Syuaib selamat. Siapa yang kena? Yang kena adalah selain mereka, selain Nabi Hud, selain Nabi Soleh, dan selain Nabi Syuaib. Dan azab tidak menimpa mereka, para nabi, akan tetapi menimpa selain mereka, yaitu orang-orang yang kafir. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkhususkan mereka dengan sebab-sebab keselamatan, niscaya mereka ditimpa oleh apa yang menimpa mereka itu. Demikian juga dengan orang-orang yang melewati api neraka. Mereka akan lewat di atas jembatan itu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim berlutut di dalamnya. Nabi menjelaskan dalam hadis Jabir di atas bahwa mendatanginya adalah lewat di atas jembatan atau sirat, ya. Jadi ini tafsiran yang pertama, ya, tafsiran yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan wariduha adalah hanya lewat saja, ya. Dan sebenarnya lewat saja juga ngeri loh, Pak. Walaupun kita ngambil tafsiran yang pertama, lewat saja ngeri. Ya, sekarang Bapak bayangkan,
Bapak lagi bakar sampah, kemudian lewat di atasnya itu, rasanya kayak apa Pak? Bakar sampah, kemudian kita lewat di atasnya, lewat kita, panas ya? Panas lah. Ya. Ini ada lilin menyala nih, lilin menyala. Kemudian tangan kita pelan-pelan jalan begini, pelan-pelan. Tangan kita panas gak? Panas. Tapi kalau lewatnya cepet, panas gak? Enggak. Ya, kalau lewatnya cepet. Ya. Ada lilin menyala, kita lewatnya pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Panas gak? Panas. Ya. Tadi contoh yang besar bakar sampah. Nah ini bukan bakar sampah, bukan lilin, neraka jahanam. Ya, jadi naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Jadi lewat saja sudah ngeri. Dan lewatnya itu pasti, Pak, pasti. Ya. Nah ini tafsiran yang pertama bahwa Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekhul Islam atau Imam Nawawi, kemudian juga pensarah kitab ini, mereka menafsirkan hanya lewat, ya, hanya lewat. Nah, kemudian kita membahas pendapat kedua, ya. Pendapat yang kedua harus kita hormati juga, Pak. Kita hormati juga. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa bukan lewat, tapi betul-betul masuk. Ya. Kalau masuk lebih ngeri lagi Pak, lebih ngeri lagi. Lewat saja ngeri, apalagi masuk. Ya, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Tapi ayat ini jelas mengatakan wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun, tidak ada yang absen, ya, tidak ada yang luput, ya, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali mendatangi neraka. Ya. Nah sekarang kita bahas pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa wariduha itu bukan lewat, bukan, tapi masuk. Nah, ini pendapat siapa? Pendapat ini adalah pendapat pertama, hadisnya riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Hakim. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Hakim. Dan pendapat ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian di antara yang merocikan huruf bermakna masuk adalah Qurtubi. Jadi yang mengatakan bahwa ini adalah roji itu artinya sahih gitu ya, ya artinya kuat pendapatnya, kuat. Ya. Yang menyatakan bahwa pendapat ini kuat atau roji, yang pertama adalah Imam Qurtubi. Siapa Imam Qurtubi? Imam Qurtubi itu ahli tafsir, ya, tafsir. Dalam kitab At-Tazkirah halaman 389. Kemudian yang kedua, ulama-ulama zaman sekarang yaitu Syekh Asy-Syinkiti. Di Saudi ada namanya Syekh Syinkiti, ya, Syekh Syinkiti itu kalau nggak salah profesornya Ustaz Agus, ya, profesor tuh Syinkiti. Dalam kitabnya Adwa Al-Bayan. Kemudian Syekh Albani dalam Tahqiq Riyadhus Shalihin, Syekh Albani juga, ya. Jadi Imam Qurtubi, Imam Syekh Syinkiti dan Syekh Albani. Nah, pendapat kedua berkata ini maksud dengan wariduha adalah masuk, ya. Semua manusia masuk neraka, tetapi api bagi orang-orang yang beriman adalah dingin dan menyelamatkan. Nah, jadi pendapat yang kedua itu mengatakan masuk, tetapi nanti ketika kita semua masuk, orang bertakwa masuk, apinya menjadi dingin. Apinya menjadi dingin, ya. Apakah bisa? Oh, sangat bisa lah, orang api yang membakar Nabi Ibrahim aja dingin kok. Api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin. Ya, dingin, ya. Jangan bilang nggak bisa. Semuanya bagi Allah sangat mudah. Semua manusia masuk neraka, tapi api bagi orang-orang beriman adalah dingin dan menyelamatkan.
Dingin dan menyelamatkan. Ya kalau memang dingin dan menyelamatkan ya no problem kan? No problem. Ya, dingin dan menyelamatkan. Supaya apa? Supaya nanti kita masuk surga itu lebih sempurna nikmatnya ya, karena pernah menyaksikan neraka seperti itu. Walaupun kita sendiri merasa dingin ya, dingin dan menyelamatkan. Nah, mana dalil-dalilnya? Hadis yang pertama dari Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaridun nasun nara kulluhum tsumma yasduruna anha bi'amalihim." Ini dalil yang dipegang ya. Ini dalil yang menjadi sandaran bagi para ulama yang berpendapat bahwa wariduha itu artinya masuk. Ini dalilnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Hakim. Ya. Artinya, yaridun nasun nar, semua manusia akan masuk neraka. Ya. Jadi yaridu, ya, menggunakan kata-kata yaridu sebagai akar kata daripada waridu, ya, wariduha. Ini ada kesamaannya, ya, ada kesamaannya. Sama, akar katanya sama. Yaridun nas annar, semua manusia akan masuk neraka. Kulluhum, semuanya. Tsumma yasduruna anha bi'amalihim, kemudian keluar darinya dengan amal-amal mereka. Ya, jadi masuk neraka, blur. Kemudian nanti ada yang keluar, ya, sesuai dengan amalnya. Kalau dia bertauhid dan beramal, maka akan cepat sekali keluar. Ya, bertauhid dan amalnya soleh, akan bertauhid tapi nggak mau beramal, ya keluar juga, tapi lama keluarnya. Ya, karena nggak ada amal, suruh kurban nggak mau, suruh sedekah nggak mau, suruh sholat nggak mau, suruh zakat nggak mau. Ya, dia tauhid, ya, dia la ilaha illallah, bertauhid, tapi sholatnya setahun 2 kali, Idul Adha dan Idul Fitri. Ya. 5 waktu sak kenanya, sak enake wudel, ya, 5 waktu. Bahkan jarang 5 waktu sholat, paling juga pas rame-rame aja. Pas rame-rame yaitu maghrib, atau pas rame-rame waktu zuhur di kantor. Karena teman sekantor itu sholat semua, wah masa saya nggak sholat? Ikut ya. Isya ketiduran, subuh masih mimpi-mimpi indah, tidur. Bangun-bangun matahari sudah tertawa. Ketika matahari sudah tertawa baru bangun, baru cek-cek mata itu ya, cek-cek mata. Ya. Dia buka hordeng, ya seperti yang di sinetron itu loh Pak. Ya di sinetron begitu. Bangun tidur, terus buka hordeng, udah siang. Ya itulah. Karena contohnya sinetron ya, akhirnya orang-orang Indonesia ngikutin sinetron. Bangun, buka hordeng, udah siang. Kapan subuhnya? Ya nggak subuh lah, nggak subuh. Nah jadi semua manusia akan masuk neraka, kemudian keluar Pak, sesuai dengan amal-amal mereka. Jadi kalau akidahnya bagus, kemudian amalnya bagus, dia akan keluarnya cepat, ya, akan keluar cepat, cup. Nah gitu ya, kira-kira begitu. Tapi kalau yang akidahnya syirik, jelas kholidina fiha abada. Kalau yang amalnya sedang-sedang aja, ya keluar, tapi agak lama dikit, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi bersabda, yaridun nasun nar kulluhum tsumma yasduruna anha bi'amalihim. Di sini kata kuncinya adalah bi'amalihim, ya. Kemudian keluar darinya dengan amal-amal mereka. Ya. Mari bapak-bapak, ibu-ibu,
selama di dunia ini kita beramal, ya. Beramal. Pertama yang wajib-wajib kita kerjakan. Yang wajib-wajib ya, yang wajib-wajib. Baik sholat, puasa, zakat, haji, maupun menutup aurat laki-laki perempuan, laki-laki dari lutut sampai pusar. Memang menutup aurat ini kadang-kadang laki-laki juga ada yang lupa. Termasuk para jamaah haji itu, Pak. Jamaah haji saya lihat di TV Mekah, banyak itu jamaah haji itu ketok udele itu. Ya, dia pakai kain ihram tetapi pusarnya kelihatan. Ada di TV, Pak. Saya ngikutin terus itu tayangan haji di televisi itu. Masya Allah. Gimana dia sedang haji tapi kok udele ketok. Ya, pusarnya kelihatan. Padahal itu aurat. Disorot lagi sama kamera itu, kamera siapa? Kamera televisi, masya Allah. Jadi terus saya berpikir, oh mungkin orang ini dari negaranya belum pernah taklim, ya, belum pernah taklim, bahkan mungkin juga belum pernah sholat. Tahu-tahu, yo kaji, yo ke tanah suci, ya. Nah maka sebelum kita haji, taklim dulu lah, pengajian dulu ya, manasik dulu. Dan manasik itu bukan hanya sekedar pamer mobil, yang manasik banyak tuh mobilnya berderet tuh, ya, bukan pamer mobil. Manasik itu berilmu, mengambil ilmu, ya. Dan ilmu tentang haji itu tidak cukup hanya tawaf, sa'i, lontar jumroh, tawaf, sa'i, lontar jumroh, tidak cukup hanya itu, tetapi termasuk materi manasik itu adalah adab-adab ketika safar, ya, adab-adab ketika safar. Yaitu ketika safar itu misalnya kita di hotel, bagaimana di hotel itu ibu-ibu boleh nggak buka jilbab? Nggak boleh. Kecuali di dalam kamar tertutup, terkunci, dan udah mau tidur baru buka jilbab. Kalau ibu-ibu keluar dari kamar wajib menutup rambutnya, berjilbab, ya. Demikian juga bapak-bapak menutup auratnya. Nah itu banyak yang belum paham. Jadi ilmu-ilmu tentang manasik itu bukan hanya sekedar gimana sih cara tawaf, gimana sih cara sa'i, apa sih bacaannya, apa sih doanya, kemudian bagaimana sih cara melontar jumroh. Tidak hanya itu, tetapi adab-adab dalam safar. Kenapa? Karena haji itu cuma 6 hari. Haji cuma 6 hari. 6 hari haji. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 rampung. Tanggal 13 sudah rampung. Cuma 6 hari haji. Nah, sementara kita di tanah suci berapa lama? Kita di tanah suci 40 hari. 40 hari. Coba bayangkan, 40 hari dikurangi 6 hari, tinggal berapa coba? 40 hari kurang 6 hari, tinggal 34. Nah selama 34 itu ngapain? Ya disitulah kita hidup bermasyarakat di hotel, jalan-jalan, ibadah, shopping. Nah selama kita di hotel, ibadah, jalan-jalan, shopping itu harus tetap menutup aurat, harus tetap menjaga lisan, tidak menyakiti, tidak marah-marah, tidak jidal, ya, dan lain-lain. Karena apa? Karena waktu untuk di luar haji lebih banyak. Haji cuma 6 hari. Waktu untuk di luar haji ada 34 hari. Nah 34 hari itu ngapain? Disitulah perlu ilmu, perlu manasik untuk hidup di safar, atau manasik untuk hidup selama safar, ya. Manasik untuk hidup selama safar. Safarnya yaitu 34 hari. Sholat harus dijaga, aurat harus dijaga, mulut harus dijaga, ya. Mulut dijaga, aurat dijaga, sholat dijaga.
dan seterusnya. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau kita ingin selamat dari neraka, maka amal, ya, amal. Dan amal itu akan dinilai apabila akidahnya benar. Ya. Jadi ini dalil pertama. Hadis riwayat Imam Ahmad, halaman 435. Imam Tirmizi nomor 3159. Riwayat Imam Hakim nomor 375. Dan beliau mensahihkannya. Imam Ahmad dan Imam Tirmizi menghasankan. Imam Ahmad dan Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis tersebut hasan. Sedangkan Imam Hakim mengatakan sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan Imam Az-Zahabi menyetujuinya. Imam Az-Zahabi menyetujuinya. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa orang itu betul-betul masuk dan nanti keluar sesuai dengan amalnya, ini juga dipegang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hal itu saat berdialog dengan Nafi al-Azraq, beliau berhujah atasnya dengan firman Allah. Ya. Jadi Ibnu Abbas pernah dialog, ya. Ibnu Abbas pernah dialog dengan siapa? Dengan Nafi. Nah, ketika Ibnu Abbas berdialog dengan Nafi, apa dalilnya Ibnu Abbas? Dalilnya apa? Dalilnya ada dua ayat berikut. Ya, dua ayat berikut silakan dibuka. Al-Anbiya 98. Surat Al-Anbiya 98. Jadi ini adalah dalil-dalil yang dipakai oleh Ibnu Abbas ketika berdialog dengan Nafi, ya, Nafi al-Azraq. Al-Anbiya 98. Al-Anbiya itu surat 21 ya. Al-Anbiya itu surat 21 ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Nah, Bapak pelototin Pak ayat itu, Pak. Lihat ayat itu, lihat. Ada nggak di situ kata-kata yang sama dengan wariduha? Ya. Kalau dalam surat Maryam kan illa wariduha, ya, wariduha. Nah, di sini apa? Waridun. Sama itu, Pak. Sama. Wariduha dengan waridun sama, cuma hanya bedanya tunggal sama jamak, ya, tunggal sama jamak. Di situ ada kata-kata waridun, ya, di ujung ayat, Artinya, sesungguhnya kalian wahai orang-orang kafir, dan apa yang kalian sembah selain Allah, kamu orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah, ya, kamu dan berhala, ya, kamu dan berhala adalah bahan bakar jahanam. Bahan bakar. Jadi kamu wahai orang-orang kafir dan kamu wahai berhala yang disembah-sembah oleh dia ini, itu dua-duanya bahan bakar jahanam. Ini saya hanya membacakan hadis loh Pak loh. Jadi jangan sampai, wih, ceramahnya Ustaz Nurdin keras ya. Bukan keras, saya hanya membaca hadis. Boleh kan membaca hadis? Boleh nggak? Boleh dong, masa nggak boleh? Kalau nggak boleh berarti hadis ini dibuang aja, ya, dibaca. Ini Quran malah, bukan hadis. Ini Quran, surat Al-Anbiya ayat 98. Pak Heri ketemu nggak? Ya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kamu wahai orang-orang kafir dan semua yang kamu sembah selain Allah, hasabu jahannam, menjadi bahan bakar, menjadi BBM neraka jahanam. Ya, bahan bakar. Antum laha waridun. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Di situ pakai kata waridun. Jadi waridun di situ masuk, bukan lewat. Bukan, masuk. Ya, ini tafsiran yang kedua, ya. Menggunakan kata-kata waridun. Ya, sama waridun dengan wariduha sama. Makanya saya suruh buka Al-Quran supaya kita tahu kata-kata yang serupa yang mana, ya.
Itu dalil pertama yang digunakan oleh Ibnu Abbas, surat Al-Anbiya ayat 98. Kemudian dalil yang kedua yaitu surat Hud 98. Surat Hud 98. Silakan dibuka. Surat 11. Surat 11, surat Hud ayat 98. Allah berfirman insyaallah 98. Nanti kalau salah ditegur Pak Heri ya. Ya. Hud 98. Surat 11. Siapa yang udah ketemu? Yang udah ketemu siapa angkat tangan? Coba Mas tolong baca artinya aja. Iya artinya. 98, 98. 98. Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Ya, alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan. Ya. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'auradahumun nar. Ya. Coba lihat ayatnya dipelototin. Ada nggak kata-kata yang mirip dengan waridun? Ya. Waridun ada, yaitu fa'auroda. Nah, gitu ya. Fa'auroda. Itu fa'auroda itu satu akar kata dengan waridun atau wariduha. Ya. Yaitu dalam ayat ini, dalam surat Hud ayat 98, kalimatnya adalah fa'auroda. Ya, fa'auroda. Artinya dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat Fir'aun berjalan di depan kaumnya. Jadi Fir'aun duluan gitu ya, Fir'aun duluan, kaumnya di belakang. Kaumnya ini ya bangsanya menteri, jenderal, ya, pengamat politik, buzzer, nah, pokoknya itu Fir'aunnya di depan, kemudian di belakangnya itu anunya lah kaumnya, pengikutnya, pendukungnya, pembelanya, ya berjalan. Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Jadi Fir'aun yang memimpin, habis itu blur, membawa kaumnya, membawa kroninya, membawa buzzernya, membawa pendukungnya ke neraka. Jadi di situ fa'auroda di situ diartikan masuk, bukan lewat, bukan. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu. Maka wurud dalam dua ayat ini, ya, wurud dalam dua ayat ini yaitu Al-Anbiya 98 dan Hud 98 artinya adalah masuk, bukan lewat, bukan. Nah, di antara yang merajikan wurud ini adalah Imam Qurtubi, Syekh As-Singkiti dan Syekh Albani. Ya. Jadi sebenarnya pendapatnya sama-sama kuat. Baik yang tafsiran pertama tadi yang hanya lewat saja maupun tafsiran kedua. Ya, karena apa? Karena yang pendapat kedua ini juga pakai dalil. Jadi yang pendapat kedua itu bukan ngarang, bukan ngarang, pakai dalil juga, ya. Nah, jadi sudah, kita tidak usah memperdebatkan yang paling pas mana, nggak usah. Pokoknya manapun yang benar kita serahkan kepada Allah. Dan yang pasti, kalaupun kita mau pendapat pertama, kalau kita meyakini pendapat pertama hanya lewat pun ngeri, Pak. Ngeri lewat itu, ya. Kita lewat jembatan kecil, misalnya di dunia ini ada jembatan kecil ya, bawahnya orang bakar sampah, kita lewat di atasnya, masa nggak panas? Panas lah, ya. Nah, oleh karena itulah maka mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang bertakwa, ya. Sebab yang dijamin selamat orang yang bertakwa. Saya mengajak kepada kaum muslimin seluruh dunia, dari Amerika sampai Cina, dari kutub selatan sampai kutub utara,
baik orang Nepal, orang Jepang, orang Tiongkok, orang Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mari kita bertakwa kepada Allah. Karena hanya takwalah yang akan menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Tanpa adanya takwa, maka kita akan mencicipi atau akan disambar, ya, akan disambar, akan dijilat oleh lidah-lidah api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mudah-mudahan pengajian ini bagi yang masih hidup, ya, bagi yang masih hidup, menyadarkan kita untuk memperbanyak taubat, mengintrospeksi diri kita, introspeksi, kemudian ayo segera bertobat kembali ke jalan yang benar. Kalau yang selama ini kita masih di dunia hitam, masih malas-malas sholat, masih malas-malas ke masjid, ya, masih zalim kepada sesama kita, ya. Suami masih zalim sama istri, orang tua masih zalim sama anak, pemimpin masih zalim kepada rakyatnya, ya. Majikan masih zalim kepada pembantunya. Mari kita stop, ya. Karena orang yang bertakwa tidak boleh berbuat zalim. Orang bertakwa anti kezaliman, ya, anti kezaliman. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.